Saatnya kita simak sejumlah informasi penting dan menarik dari sejumlah daerah di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Dan kali ini saudara, giliran kawan-kawan kami dari Kompas TV Biro Ambon sudah bersiap dengan informasinya. Putri Utapi di sana. Selamat siang Putri, silahkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang Valentina dan juga saudara. Ada dua cerita Nusantara dari Biro Ambon Maluku. Informasi pertama saudara, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Ambon telah mengonfirmasi penyebaran COVID-19 yang naik secara signifikan adalah varian Omikron. Data ini berdasarkan hasil sampel yang dikirim ke Balai Kesehatan Yogyakarta menunjukkan 98% spesimen mengarah ke varian Omikron. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Ambon telah mengonfirmasi varian COVID-19 yang menyebar dengan cepat di Ambon adalah varian Omikron. Hal ini berdasarkan sampel yang dikirim ke Balai Kesehatan Yogyakarta menunjukkan 98% dari spesimen mengarah ke varian Omikron. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus varian Omikron dan tingginya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, pemerintah Kota Ambon terus melakukan penelusuran kontak erat. Hal ini dilakukan guna mengetahui tingkat gejala bagi setiap pasien. Bagi pasien tanpa gejala dapat menjalani karantina di lokasi isolasi terpusat maupun karantina mandiri. Hingga 10 Februari 2022, pasien positif dengan gejala berat dan sedang telah dirawat di 5 rumah sakit rujukan. Sementara yang bergejala ringan, sebagian menjalani perawatan isolasi terpusat yang telah dibuka oleh pemerintah Kota Ambon sejak Senin 7 Februari lalu, dan sebagian lainnya menjalani isolasi secara mandiri. Tadi malam dari Kepala BPKL sudah share ke kami, juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa ternyata memang penularan yang terjadi di Kota Ambon itu adalah varian Omikron. Nah, katong lihat sendiri, pergerakan begitu cepat, ciri-ciri dari Omikron seperti itu. Berapa kali lipat hanya dalam 2 minggu seperti itu. Kasus yang telah terkonfirmasi di Kota Ambon sejauh ini sudah mencapai 1.089 kasus dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan hingga awal Maret mendatang. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi berikutnya saudara, aparat gabungan TNI Polri dibantu Satpol PP menertibkan penambang emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Aktivitas penambang ilegal yang dilakukan sejak 2015 lalu ini sangat membahayakan lingkungan dan kehidupan karena menggunakan bahan kimia. Petugas gabungan dari Polres Pulau Buru dan sejumlah prajurit TNI dan Satpol PP kembali menertibkan petambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, karena aktivitas mereka sangat mengancam lingkungan dan kehidupan manusia di sekitar Pulau Buru karena menggunakan bahan kimia. Satu persatu kamp petambang dibakar oleh petugas yang langsung turun ke lokasi petambang, mulai dari hilir hingga ke puncak gunung. Sebelumnya, pada November tahun 2015 lalu, petugas gabungan bersama pemerintah daerah Maluku berhasil menghentikan seluruh aktivitas petambang. Namun, mereka kembali lagi melakukan aktivitas penambangan. Sejak beberapa hari ini, sampai dengan kemarin, Polres Pulau Buru dibantu oleh rekan-rekan TNI dipimpin langsung oleh Kapolres melakukan penertiban dan pembersihan terkait dengan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak. Tentunya ke depan kami berharap agar pemerintah sesegera mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan pemanfaatan Gunung Botak itu sehingga tidak menimbulkan munculnya kembali masyarakat yang melakukan penambangan di Gunung Botak tersebut. Kondisi Gunung Botak sampai saat ini memang mengalami kerusakan yang cukup besar akibat eksploitasi secara massal oleh para petambang menggunakan bahan kimia. Jika terus dibiarkan, maka lingkungan sekitar akan makin terancam. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Demikian cerita Nusantara dari Ambon, Maluku. Kembali ke Anda di studio, Valentina.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Putri Utami. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga teman-teman di Kompas TV Biro Ambon, Maluku.